Dongeng Bahasa Indonesia. Putri yang beruntung. Pada suatu ketika, hiduplah seorang kaisar jauh di timur. Kaisar itu kaya, agung, dan juga sombong. Suatu hari, saat dia sedang menikmati pesta kerajaan bersama keluarganya, dia bercerita ke ketiga putrinya. Silahkan nikmati sayangku. Bergembiralah karena kalian adalah putri-putriku. Keberuntungan memang telah berpihak kepadamu dengan menjadikanmu putri-putriku. Dan keberuntungan telah berbaik hati kepadamu karena kalian adalah putri-putriku. Itu benar, Ayah. Kami beruntung karena kami adalah putri Ayah. Ayah, niscaya rezeki kami baik karena kami adalah putri-putrimu. Nangkamyung, apa kau tidak mengatakan apapun? Memang, Ayah, kami beruntung. Bahkan diberkati menjadi putri Ayah. Tapi aku percaya setiap manusia dilahirkan dengan keberuntungannya. Dan keberuntungan kita bergantung pada usaha kita. Keberuntungan hanya beruntung bila bertemu dengan usaha. Usahamu sendiri? Jadi, menjadi putriku tidaklah penting sama sekali. Ayah, aku tidak bermaksud. Cukup. Keberuntunganmu bergantung pada usahamu, bukan? Panggil Amat ke sini untukku. Putriku, berpikir bahwa keberuntungannya akan datang dari usahanya sendiri dan tidak ada hubungannya denganku. Ayah. Temukan yang termiskin. Maksudku yang paling miskin, yang paling miskin. Orang termiskin di seluruh kerajaanku. Aku akan menikahkan putriku ini dengannya. Biarkan aku melihat betapa beruntungnya usahanya sendiri. Jadi, para utusan itu pergi mencari ke seluruh kerajaan dan akhirnya menemukan pria yang mereka anggap paling miskin di antara semua. Di kota kerajaan manakah kau tinggal? Aku tidak mampu tinggal di kota yang mulia. Aku punya gubuk di hutan. Berapa banyak bidang yang kau miliki? Tidak ada yang mulia. Kuda? Tidak ada. Ternak? Tidak ada. Pakaian selain yang kau kenakan? Tidak ada. Baiklah. Kau pasti menjadi orang termiskin yang pernah ada. Baiklah, aku akan menikahkan putriku denganmu. Mari kita lihat usaha apa yang membawa keberuntungan padanya. Jadi putri Nangkamyung menikah dengan Ai. Aku harus menuruti perintah raja. Hanya ini yang aku miliki. Maaf. Kita akan berusaha. Aku yakin keberuntungan akan berpihak pada kita. Baiklah. Aku kira aku harus pergi mencari kayu saat malam akan dingin dan aku tidak punya selimut. Aku tidak bisa pergi ke pasar untuk menjual kayu. Jadi tidak ada apapun untuk dimakan. Ini adalah hutan. Aku yakin kita akan menemukan buah-buahan yang lezat. Ini kaldu buah ini enak, Putri. Panggil aku Nangkamyung. Katakan, Ai, bagaimana kau mencari nafkah? Aku hanya mengumpulkan kayu di sekitar hutan. Tidak banyak hasilnya. Saat aku pergi mengumpulkan kayu, mau tak mau aku memperhatikan aroma di udara. Ada lembah jutaan bunga di utara dari sini. Mengapa kita tidak membuat parfum dari bunga-bunga itu dan menjualnya? Pasti itu akan memberimu lebih banyak uang. Aku tidak tahu cara membuat parfum dan ditambah lagi gunung itu berbahaya, begitu kata ibuku. Aku akan membuat kesepakatan dengan pembuat parfum yang kukenal. Ditambah, aku seorang putri. Aku bisa menangani hal yang berbahaya. Bisa berangkat besok, oke? Jadi putri Nangkamyung dan Ai mendaki gunung berbahaya hingga akhirnya mencapai lembah bunga. Tapi tiba-tiba, perhatian sang putri tertuju pada hal lain. Apa yang berkilauan di sana? Oh, ini adalah batu ajaib. Ibuku sering bercerita padaku tentang ini. Hanya cerita, tentu saja. Batu-batu ini batu rubi. Yang terbaik dan terbesar yang pernah aku lihat. Kita akan kaya. Tapi kita hanya akan menyimpan beberapa batu rubi untuk kita memulai bisnis parfum. Sisanya akan kita kirimkan ke kaisar.
Batu rubinya dijual. Bisnis parfum dimulai. Dan tak lama kemudian, Putri Nangkamyung dan Ai menjadi orang terkaya di kota. Kaisar sangat tidak senang mendengarnya. Aku telah memintamu untuk membawakan aku orang termiskin. Bagaimana dia bisa menjadi kaya? Aku tidak tahu, Tuan. Dia miskin sampai sang putri menikah dengannya. Keluar! Sayang, kenapa kau terlihat sedih sekali? Aku rindu ayahku. Aku harap dia tidak begitu marah padaku. Dia bahkan tidak ingin melihat kita. Jangan khawatir, keberuntungan akan segera berpihak pada kita. Dan keberuntungan memihak mereka karena suatu hari, roh kejam bernama Hypia berwujud seekor rusa dan merusak taman favorit kaisar. Biarkan setiap orang yang mampu bergabung denganku dan pasukanku dalam perburuan menangkap rusa itu. Sayang, mungkin perburuan ini akan menjadi kesempatan untuk memenangkan hati ayahmu. Keberuntungan hanya beruntung jika bertemu dengan usaha. Bahkan aku akan ikut berburu dengan mengenakan pakaian laki-laki. Kumpulan 1.000 orang itu dibagi menjadi 4 bagian untuk menuju ke 4 arah. Nangkamyung dan Ai tinggal bersama raja. Tidak ada orang lain yang bisa menandingi kecepatan berkendara mereka dan karenanya tertinggal jauh di belakang. Untuk menggoda raja, Hypia yang berwujud rusa tetap berada di depan raja, menghilang tepat saat raja hendak menangkapnya, dan dia muncul lagi agak jauh. Akhirnya, sang raja kelelahan dan pingsan. Aku tidak bisa menunggang kuda lagi. Dia sedang tidur di bawah pohon beringin, rumah Hypia. Hypia yang berkuasa di pohon ini pasti akan menyakitinya di pagi hari. Mari kita berpura-pura tidur, tapi tetap terjaga dan mendengarkan. Hypia punya kebiasaan berbicara sendiri, dan kami penghuni hutan tahu bahasa mereka. Dan benar saja, di tengah malam, Ai mendengarnya. Tidur di bawah pohonku ya. Di pagi hari, saat matahari terbit, aku bisa melihat lebih baik. Aku akan menjatuhkan dahan paling atas dari pohon itu pada raja. Dan jika dia selamat dari sana, aku akan menghancurkan jembatan yang dia lewati. Jika itu tidak berhasil, aku akan membuat gerbang istananya runtuh di atasnya. Dan jika itu tidak berhasil, aku akan mengubah airnya menjadi racun. Dan bahkan jika itu tidak berhasil, aku sendiri yang akan masuk ke kamarnya dan mencuri rohnya. Hypia tidak tahu kalau Ai dan Nangkamyung telah mendengar semua ini, dan keesokan paginya mereka sudah siap. Yang mulia, mungkin kudamu membutuhkan air. Boleh aku mengajaknya minum? Bawa dia. Sementara Nangkamyung melompat ke atas kuda ayahnya, Hypia mengira itu adalah raja dan membuat dahan paling atas tumbang. Namun tiba-tiba, sang putri membalikkan kudanya dan dahan itu terjatuh tanpa menimbulkan goresan baik pada kuda maupun pada Nangkamyung. Yang mulia, naik. Ayo pergi dari sini. Tidak! Kau tidak akan lolos saat aku menghancurkan jembatan yang harus kau lewati. Lalu, Ai menemukan jalan sungai yang sempit sehingga mereka tidak perlu menyeberangi jembatan. Nangkamyung melempar batu ke jembatan dan Hypia mengira itu adalah kuda raja yang berlari kencang dan memotong jembatan. Tapi saat dia masih mendengar kuda-kuda itu melaju jauh, dia tahu dia telah gagal lagi. Aku akan berhasil lain kali di bawah gerbang istanamu. Ketika mereka mencapai gerbang istana, mereka semua melambat, dan saat mereka sampai di ujung gerbang istana, mereka berlari kencang sehingga Hypia terlambat lagi. Dan gerbang itu hancur namun tidak mengenai Raja, Ai, dan juga Nangkamyung. Aku akan mengubah airnya menjadi racun. Ambilkan aku air. Aku kehausan. Maaf yang mulia, tapi...
sekarang aku harus pergi sendiri besok pagi dan mencuri rohnya. Bahkan untuk ini, Nangka Myung dan Ai sudah siap. Mereka tahu Haipia tidak dapat melihat dengan baik. Jadi saat Haipia memasuki kamar raja, mereka memasang kain hitam di sekelilingnya dan Haipia menjadi buta. Mereka menangkapnya dan memenjarakannya selamanya. Kalian berdua telah merawatku sejak kemarin. Kalian menyelamatkan hidupku berkali-kali. Siapa kalian? Kami hanyalah 2 orang yang merindukan kasih sayangmu, Ayah. Nangka Myung, putriku. Aku sangat menyesal. Kau telah membuktikan bahwa keberuntungan hanya akan membawa keberuntungan jika dipertemukan usaha. Ai, terima kasih, Nak. Dan aku menyatakan bahwa setelah aku pergi, keduanya akan memerintah kerajaanku. Bahkan saat ini, orang-orang berkata, semoga keberuntunganmu seperti Nangka Myung, karena keberuntungan hanya akan didapat jika dipertemukan dengan usaha.